Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk bahasan kita selanjutnya itu yakni tentang materi dan metode dakwah. Sebetulnya di sini masuk juga dalil ya. Dan nanti mungkin saya hanya akan menyampaikan satu dalilnya. Nah, dari dalil itu kemudian metode itu bisa diurai. Ya, apa yang menjadi materi dari dakwah? Pertama yang harus kita ingat bahwa agama Islam ini pokok ajarannya adalah 4 hal yang Anda lihat itu. Akidah, muamalah, akhlak, dan juga ibadah ya. Dari akidah, kemudian akhlak, ibadah, muamalah. Untuk 3 hal ini ya hakikatnya ini sebetulnya wilayah dari agama, meskipun sebetulnya hal-hal yang di luar agama pun bisa masuk dalam ranah-ranah ini. Nah, yang mungkin pas dengan teman-teman adalah dalam wilayah muamalah yang tidak secara langsung bicara agama, dalam artian tidak langsung harus bicara tentang dalil Al-Quran dan juga dengan dalil hadis. Di sini hubungannya dengan keahlian seseorang. Jadi Anda bertukar pikiran, bertukar pendapat, mengarahkan seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan baik pada orang lain, sebetulnya itu bagian dari dakwah dari sisi muamalah. Jadi kalau bicara materi, ini semuanya udah termasuk ke dalam semua materi yang dibahas dalam dakwah. Akidah ya kita sering mendengar bicara tentang akidah kan, di pengajian-pengajian atau di khutbah Jumat atau di kutub macam-macam. Itu pokok yang disampaikan, memang manusia harus diingatkan pada hal itu. Kemudian juga pada hal soal ibadah, yaitu menyangkut fikih ya, biasanya apalagi kalau ini dihubungkan dengan momen seperti momen puasa, zakat, haji, maka bagian dari wilayah ibadah ini sangat mengena. Nah, hal-hal yang penting dari kegiatan akidah dan juga ibadah adalah dakwah kepada perilaku, karena inti dari agama itu adalah akhlak. Ya, jadi saya kira buat teman-teman wilayah yang bisa disentuh adalah wilayah muamalah. Meskipun ini pun ya bisa saja disambungkan ke akidah, bisa disambungkan ke akhlak, bisa juga disambungkan ke ibadah. Ya. Nah, untuk ayat yang memerintahkan kita untuk berdakwah adalah surat An-Nahl ayat 125. Maaf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, di antara metode atau ayat di dalam dakwah ini kesemuanya sebetulnya di dalamnya itu mengandung metode juga. Ini dalil sekaligus metode, dalil tentang harusnya kita berdakwah dan bagaimana caranya berdakwah. Di sini disebutkan dengan hikmah, kemudian mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Paling tidak ini metode yang dikemukakan oleh Al-Quran dalam berdakwah. Di sini memang tidak disebutkan dakwah gitu, tetapi jalan Tuhan, sabila rabbik. Sabila rabbik itu kan jalan-jalan yang baik, ya kan, jalan menuju surga. Dan isinya dakwah itu adalah mengarahkan orang pada perilaku yang baik itu. Nah, di sini diurai yang pertama adalah tentang hikmah. Jadi Anda berbicara hikmah ketika berdakwah itu adalah sesuatu yang biasanya memiliki faedah setiap hari. Kemudian kita sampaikan itu dalam dakwah dan nilai-nilai itu disebut sebagai hikmah. Hikmah juga mampu menyelaraskan sesuatu yang ada di masyarakat dengan yang Anda bahas. Coba disambungkan dengan kehidupan bermasyarakat. Misalkan ketika kita menyebutkan amilu solihat,
Amilus solihat itu ketika diurai di dalam materi dakwah misalkan adalah sesuatu yang baik, yang positif. Maka segala sesuatu yang baik yang dilakukan di masyarakat yang isinya amilus solihat, yang isinya adalah kebaikan, dia bisa disebut dengan amilus solihat. Itu bagian dari hikmah. Jadi mencoba mencari nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan materi yang kita sampaikan, atau kemampuan dai untuk melihat dan membaca realitas kekinian dengan tema-tema yang disampaikan di dalam dakwah. Jadi ketika Anda menyebutkan sebuah tema, sebisa mungkin tema itu harus bersentuhan dan bersesuaian dengan kehidupan masyarakat. Karena kan biasanya masyarakat ingin ada contoh konkret yang terjadi di masyarakat itu apa terkait dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang dimaksud dengan hikmah ya. Nah, di sini ada pendapat dari Syekh Amarogi. Metode hikmah ini bisa saja juga diartikan dengan perkataan yang jelas dan juga tegas, ya, disertai dengan dalil ya. Dalil di sini bisa saja dalil nakli dari Al-Quran dan hadis, bisa juga dalil akli yang kita kemukakan dengan menggunakan perangkat logika. Yang pasti kesemuanya dilakukan untuk menghilangkan keraguan di masyarakat. Maka di sini kata dia, dakwah harus berisi sesuatu yang bisa diterima oleh akal masyarakat di mana kita berdakwah. Selain itu, apa yang disampaikan jangan banyak mengawang-awang. Jadi harus sesuai dengan bahasa kaumnya, harus dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya di sini misalkan, di sini saya ngisi pengajian ya di kampung saya. Itu biasanya kalau ingin ngisi pengajian itu, kalau tidak menghadirkan kitabnya, umumnya masyarakat tidak mau mengikuti, tidak mau percaya. Jadi mungkin saja kita dikiranya ngarang ya. Tapi kalau ada kitab, meskipun mereka juga tidak tahu apa yang tertulis, tapi mereka sudah sedikit memiliki keyakinan, oh iya dia ngambilnya dari situ. Jadi bukan asal bicara. Jadi kalau mansibah posisi seorang belum dianggap begitu kiai banget ya. Ini dalam konteks tertentu di masyarakat tertentu ya. Ketika Anda menyampaikan dakwah, Anda tidak akan didengar kalau belum pada derajat itu. Tapi kalau baru biasa lantas Anda menghadirkan kitab, nah baru mereka mau dengar. Nah, menghadirkan kitab itu adalah contoh hikmah ya. Contoh kontekstual ya, sesuatu yang tegas dan jelas bahwa kita memiliki rujukan. Ya, ini yang pertama ya, metode yang disampaikan di dalam Al-Qur'an tadi. Yang kedua adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah bisa berarti nasihat yang baik. Ya, di dalamnya mau'izah itu ya berisi petua. Ya, dakwah kan begitu, isinya nasihat. Nah, dengan melihat pengertian ini saja, setiap nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain yaitu adalah metode dakwah. Ya, meskipun tidak ada dalil di situ, tapi kita menyampaikan isinya nasihat kepada orang lain, ya kita sudah termasuk tengah melakukan dakwah dengan cara mau'izah hasanah. Dan di dalamnya juga harus ada pendidikan, ya, pengajaran, membimbing orang untuk mengikuti apa yang disampaikan berdasarkan pada ajaran agama. Yang ketiga, mau'izah hasanah bisa disebut sebagai kisah-kisah juga. Kisah ini penting dalam berdakwah ya. Menyampaikan sebuah kisah kadang mungkin itu lebih mengena dalam berdakwah. Orang akan lebih mengikuti itu. Nah, tentu kisah yang disampaikan juga harus sederhana, nggak usah berbelit-belit pada substansi, kemudian mengambil ibroh atau mengambil pelajaran dari kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil dan bisa kita simpulkan. Di dalam mau'izah hasanah juga terdapat kabar gembira dan peringatan bahwa orang yang berbuat baik itu akan dapat apa, ya kan? Dan mereka yang berbuat buruk dapat apa? Itu bagian dari peringatan. Dan itu bahasa ini sebetulnya banyak kita dengar dalam ceramah-ceramah kan, dalam pidato-pidato, dalam khutbah Jumat, dalam kultum. Yang begini kan ada gitu. Di dalamnya itu ya ada nasihat, ada bimbingan, pengajaran, ada kisah,
ada peringatan, ada kabar gembira dan juga wasiat yang harapan yang diinginkan oleh si penceramah itu, si pengkhotbah kepada pendengarnya atau si dai kepada pendengarnya. Dan Anda juga bisa ketika nanti ada tugas kultum ya dan khutbah Jumat, ini bisa dimasukkan mauizah hasanah itu di dalam kultum atau khutbah Jumat yang akan Anda sampaikan gitu. Misalkan Anda mengambil satu saja kisah, saya mau kisah, Anda berbicara tentang sebuah kisah ulama, kisah masyarakat, kemudian setelah itu Anda simpulkan dari kisah itu dan pelajaran penting apa yang bisa diambil dari sana. Ya. Metode yang ketiga dari dakwah itu adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Ya. Nah, mujadalah itu lebih kepada bisa diartikan dialog. Kalau tidak dialog ya berarti bisa disebut dengan berdebat. Tetapi yang harus diingat bahwa mujadalah itu bukan berarti memunculkan permusuhan ya antara satu dengan yang lain. Bukan hendak menundukkan pendapat orang lain di bawah pendapat kita. Tidak begitu mujadalah. Tetapi berusaha mencari jalan tengah. Dan ketika bermujadalah, berdialog harus interaktif. Dua-duanya harus menyampaikan argumentasinya gitu. Dan ketika itu disampaikan, hal yang penting dalam mujadalah itu adalah mendengarkan. Jadi sampaikan dengan sopan, tidak ada maksud untuk menjatuhkan lawan, sangat argumentatif, dan dengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain ketika berdialog. Itu yang dimaksud dengan mujadalah billati hiya ahsan. Ya, jadi ada sinergisitas dalam berkomunikasi ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak senangi. Nah, ini yang begini kan bisa saja jarang kita temui dalam khutbah gitu, dalam ceramah. Biasanya ini interaksi antara dua orang. Ya, ketika seseorang berdiskusi tentang sesuatu dan di sana ada perdebatan, maka konsep ini bisa kita pakai. Ya, mujadalah billati hiya ahsan. Kalau misalkan lawan debat Anda memang rada-rada miring-miring, maka kita bisa menggunakan konsep ini. Anda sampaikan dengan cara yang argumentatif, dengan cara yang sopan, dengarkan argumennya, sampaikan dengan baik gitu. Ya, meskipun misalkan orang akan ikut ya belum tentu juga, tetapi metode ini perlu dilaksanakan dalam berdakwah ya agar nilai dakwah yang meninggikan akhlak itu bisa nampak gitu. Karena kita kan bukan hanya meminta orang untuk datang pada ajaran agama ini, tetapi juga bagaimana ajaran ini disampaikan dengan cara-cara yang elegan. Nah, apakah ada metode lain? Ada ya. Yaitu metode yang saya kira kita juga menggunakan itu terutama pada saat-saat tertentu ya. Seperti misalkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ini dia mengatakan saya langsung ke artinya saja ya. Kalau di antara kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Nah, ini hubungannya dengan pemerintah gitu. Ya kan sangat mudah kalau kita berkuasa, ada yang buruk kita rubah dengan tangan. Artinya ya dengan kekerasan tanda kutip ya. Mungkin juga dengan menggunakan angkatan senjata yang dimiliki gitu. Kalau misalkan itu dalam skala besar, dalam hal ini misalkan ya aparat lah begitu, bisa kita gunakan itu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kekuatan. Kalau tidak mampu dengan itu, ada kemungkaran maka dengan lisan. Ya, lisan perlu keberanian dan juga perlu ilmu karena risikonya juga besar gitu. Kalau kita tidak punya ya sulit. Dan ketika itu disampaikan pun bisa saja dengan lembut, bisa juga dengan cara yang lebih tegas. Tapi kalau kekuatan tak ada, ilmu tak punya, keberanian bicara nggak ada, maka dakwah yang paling terakhir, paling lemah yaitu adalah kita hanya mendoakannya di dalam hati kita ya. Ya, karena kita cuma bisa mengelus dada, kita tidak mampu melakukan apapun, itu juga disebut sebagai dakwah, tetapi dengan langsung meminta tolong kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira penjelasan lain dari hal-hal yang tadi ya, yang hadis riwayat Muslim ini. Itu saya kira teman-teman untuk materi, metode dan juga dalil tentang berdakwah. Jadi kalau teman-teman memang mau berdakwah, cobalah laksanakan 3 hal tadi ya, yaitu dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jangan sampai kemudian kita berpikir ini pasti berhasil 100%. Tidak akan berhasil 100%, apalagi kalau cuma sekali. Dakwah itu harus berkali-kali. Ya, dengan begitu kita pun akan menemukan cara yang tepat untuk mengajak orang kepada hal-hal yang positif. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.